Undang-Undang HPP dan secara umum sebenarnya adalah reformasi perpajakan kita. Ini kita perkenalkan bukan hanya dari Undang-Undang HPP saja, jadi sebelumnya juga kita sudah perkuat khususnya administrasi. Nah sekarang yang memang agak berbeda di Undang-Undang HPP ini adalah kita tambahan penguatan lagi dari sisi kebijakan dan juga dari sisi administrasi. Kita sudah sering menampilkan bahwa dengan adanya reformasi ini, tax ratio kita akan memang meningkat. Untuk 2022 saja misalnya dibandingkan dengan baseline yang kita punya di APBN 2022, kita bisa melihat kenaikan sekitar mendekati 1% dari PDB untuk rasio perpajakan kita di tahun 2022. Demikian juga di 2023, kita berharap 2024 atau 2025 tax ratio kita sudah bisa kembali ke atas 10%. Dan ini tentunya akan sangat didukung oleh pemulihan ekonominya. Jadi pemulihan ekonominya tidak mungkin menjadi prioritas kedua, justru pemulihan ekonominya inilah yang menjadi prioritas pertama. Dan dengan prioritas pertama jadi pemulihan ekonominya terjadi, disitulah akan kita lihat, dan itu sudah terbukti di 2021. Pemulihan ekonomi yang sudah terjadi di 2021 dibandingkan 2020, itu sudah kemudian terlihat dalam bentuk pajak yang tumbuh sangat baik. Dan ini yang akan kita lanjutkan di 2022. Harapannya memang dengan reform yang terus kita lakukan di sektor perpajakan, kepatuhan perpajakan juga terus meningkat, sehingga kita bisa menahan dan memperbaiki dan juga memastikan bahwa arah konsolidasi fiskal kita itu menuju 3% di tahun 2023 itu semakin nyata dan semakin kredibel. Oke, Pak Febrio, masih terkait dengan perpajakan begitu, seperti apa rencananya ke depan untuk pendalaman implementasi pajak digital di Indonesia? Kalau pajak digital ini sangat menarik karena kita tidak bergerak sendiri sebenarnya dalam konteks pajak digital ini. Pajak digital ini merupakan tren global dan kita bersama-sama melakukan ini di forum internasional di G20 bersama-sama dengan OECD. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut dalam kesepakatan global ini dalam kerangka base erosion and profit shifting. Ini yang disebut inclusive framework yang diinisiasi oleh negara-negara OECD dan G20. Nah, BEPS ini base erosion and profit shifting ini konsensus dari 141 negara. Ini untuk mengatur tentang dasar pengenaan pajak secara global, termasuk terhadap ekonomi digital. Dan Indonesia ini berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Ini ada dua pilar. Pilar satu itu adalah alokasi hak pemajakan kepada negara pasar atas porsi laba residual dari multinational enterprises. Nah, sebelumnya itu sebelum adanya pilar satu, negara pasar ini hanya dapat memajaki laba dari wajib pajak luar negeri atas penghasilan dari penjualan di negara pasar hanya jika terdapat bentuk usaha tetap di negara pasar tersebut. Nah, dengan pilar satu ini, Indonesia bisa berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan pajak mengingat memang besarnya pasar Indonesia. Nah, di sisi lain, pilar dua itu memperkenalkan tarif pajak minimum secara global sebesar 15%. Nah, penerapan pilar dua ini tentunya melihat, akan kita lihat lagi manfaat insentif pajak itu mungkin tidak lagi sepenuhnya dapat diperoleh investor, namun negara domisili induk investor akan dapat berdampak terhadap kebijakan insentif pajak dalam konteks kita menarik investasi. Jadi dalam konteks ini insentif pajak yang kita sudah beri selama ini perlu kita tinjau ulang karena manfaat insentif ini tidak akan lagi sepenuhnya oleh investor namun oleh negara domisili dari induknya. Jadi kita harus ibaratnya berbagi. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.